Joko Christian di sini, dan pada kali ini kita akan membahas tutorial penyelesaian paket tracer Skill Integration Challenge nomor 9412 yang akan membahas tentang gabungan dari VLAN, lalu routing protocol, ada NAT, ada DHCP juga, dan konfigurasi-konfigurasi awal lain. Di layar sudah terlihat ada topologi sebagai berikut. Saya perbesar sedikit. Di sini ada router HQ yang terhubung secara serial ke router B1 dan router B2. Lalu salah satu kartu jaringan terhubung ke internet di ISP ya. Ada web server di sisi luar, ada outside host. Lalu salah satu interface juga masuk ke switch HQ switch, di mana ada file server di sini yang masuk di VLAN-VLAN yang berbeda. Nah, setiap kali kita menyalakan paket tracer 9412, mungkin ada variasi pengalamatan yang diacak oleh sistem. Dan di sini saya mendapatkan addressing tabelnya sudah terisi untuk router HQ, B1, B2, HQ SW, dan staff dengan kondisi yang seperti terlihat di layar. Ada VLAN juga dan port assignment. Di sini ada 4 VLAN dari VLAN 15, 30, 45, dan 60 beserta networknya. Dan ada skenario di sini. Skenario di sini menceritakan bahwa kita akan menggabungkan semua aktivitas dan banyak skill yang sudah dipelajari di awal-awal pembahasan jaringan untuk tema Introduction to Network and Routing Switching Essential. Pertama kita akan menyelesaikan dokumentasi dari jaringannya. Bagian ini yang mungkin akan saya lewati karena langsung sudah ada di sini ya, disajikan di sini. Tapi nanti perlu dibuat jika memungkinkan di sebuah file PDF terpisah, karena file PDF terpisahnya nanti akan ada kolom-kolom kosong yang perlu diisi. Pastikan Anda memiliki versi printing untuk mengisi tabel pengalamatan nanti. Dalam implementasi kita akan mengkonfigurasi VLAN, trunking, port security, SSH, remote access pada switch, lalu implementasi inter-VLAN routing dan NAT pada router, lalu untuk akhirnya adalah verifikasi dokumen, akan menggunakan dokumentasi untuk verifikasi implementasi dengan testing end-to-end. Oke, kita diperlukan untuk mendokumentasikan jaringannya, dan ini nanti bisa diisi di file PDF terpisah. Kita lanjut ke implementation. Semua perangkat di topologi kecuali HQ, HQ switch, HQ SW, dan staff itu berarti PC di sini, sudah dikonfigurasikan. Artinya kita tidak akan mengkonfigurasi perangkat lain. Anda tidak perlu mengakses router-router yang lain, dan Anda bisa mengakses semua server dan PC untuk proses testing. Implementasi yang diminta adalah berbasiskan kondisi ini. Kita mulai di HQ switch dulu. Konfigurasi remote management access termasuk IP addressing dan SSH. Oke, kita akan mulai untuk konfigurasi domainnya, lalu diikuti dengan usernya, CryptoLink Limited 1024, SSH version 2 limited ke 2 authentication attempt dan timeout 60 detik, dan clear text password harus dienkripsi. Kita buka saja HQ switch di sini. Saya geser dulu layarnya agar sedikit lebih optimal. Oke, HQ switch enable. Kita mulai dengan konfigurasi umumnya ya. Configure terminal.
Kita masukkan domain name-nya, itu berarti IP domain name adalah diminta di sini cisco.com, lalu diminta username-nya adalah, ini huruf besar dan huruf kecil, tolong diperhatikan, HQ admin kecil, dengan passwordnya adalah Cisco Class. Lihat di sini ya. Lalu kita buat kunci kriptografinya dulu. Kita generate RSA-nya dulu. Di crypto key generate RSA. Dia mau minta berapa, kita sesuaikan. Soal meminta 1024, default 512, berarti saya ketikkan 1024 di sini. Oke, lalu dia minta apa lagi? SSH version 2, limited 2 authentication. Berarti IP SSH version 2 ya sudah diaktifkan. Lalu IP SSH authentication retries. Ini untuk mengatur kalau kesalahan login berapa kali dia boleh diizinkan untuk coba lagi. Ini diminta 2. Dan kalau sudah terjadi kesalahan login 2 kali berturut-turut, maka timeoutnya berapa lama? Timeout di sini minta 60 detik. Berarti IP SSH timeout 60. Terakhir minta clear text password di enkripsi. Berarti saya akan nyalakan service password encryption. Nah, berikutnya kita akan konfigurasi dan menamakan dan meng-assign VLAN. Port harus secara manual dikonfigurasikan sebagai access port. Oke, berarti saya perlu membuat VLAN-VLAN-nya dulu. Pertama-tama kita lihat di sini ada 4 VLAN ya, 15 untuk server, 30 PC, 45 native, 60 management. Berarti di sini saya buat dulu VLAN-VLAN-nya. VLAN 15. Lalu name adalah servers. Pastikan di sini kalian menggunakan huruf besar dan huruf kecil yang tepat, karena mungkin auto completion-nya tidak dapat mengecek kalau kesalahan huruf besar atau huruf kecil. Berikutnya adalah VLAN 30. Name-nya adalah P besar, C besar, S species. Lalu VLAN 45. Name-nya adalah native, N besar. Lalu VLAN 60. Name-nya adalah management. Ya, di sini kita sudah buat VLAN-nya, kemudian dia minta port harus dikonfigurasi secara manual, berarti saya harus melihat port mana terhubung kemana. Nah, ini langsung kelihatan di sini port assignment, ini untuk HQ switch ya, Fast Ethernet 011 sampai Fast Ethernet 020. Jadi di sini saya keluar dulu dari konfigurasi VLAN. Dan saya masukkan langsung saja interface range. Interface range FA011 sampai 20. Saya nyatakan ini adalah switch port mode access. Switch port access ini akan diberikan ke VLAN 15, maka kita akan ketikkan VLAN 15. Lalu saya mundur dulu dan saya masukkan interface range berikutnya. Interface range Fast Ethernet diminta berikutnya adalah untuk VLAN 30, Fast Ethernet 01 sampai 10 di sini. Fast Ethernet 01 sampai 10. Lalu saya nyatakan lagi sekali lagi switch port mode access.
switch port akses VLAN 30. Berikutnya saya akan set untuk native, berarti ini boleh exit, boleh tidak, tapi biar lebih teratur saya exit dulu. Interface, ini hanya satu interface ya, gigabit, berarti tidak pakai range. Interface gigabit 01. Ini gigabit 01 adalah untuk native dan tidak ke device. Ya, gigabit 01 ini yang naik ke atas ke HQ. Berarti ini adalah jalur terangnya. Jalur terang berarti saya nyatakan dia switch port mode terang. Switch port terang native VLAN yang diminta di sini adalah jadi 45, jadi native VLAN 45. Dan oke, itu untuk interface gigabit 01. Saya masuk ke manajemen. Manajemen tidak ada interface fisik, tapi kita akan buat VLAN 60. Jadi saya akan buat sebuah interface virtual, interface VLAN 60. Interface VLAN 60, change state to up ya, sudah dibuatkan. Lalu kita berikan IP address di sini. Manajemen dia akan minta VLAN 60 ya di sini. 172.16.15.10. IP address 172.16.15.10. Lalu menggunakan subnetnya adalah 255, 255, 255, 248. 29 ya. Lihat di sini. Oke, saya aktifkan. Sebenarnya sih tidak perlu untuk interface virtual karena begitu dibuat sudah langsung aktif. Tidak apa-apa, untuk kebiasaan saja. Sudah berikan IP address, no shutdown. Lalu berikutnya dia minta apa? Ini pasti trunking sudah. Port security. Oh, sebentar, ada satu yang belum. Gateway-nya tadi yang belum. Default gateway-nya si VLAN. Ini ada ini ada gateway di sini. 72.16.15.9. Saya masukkan dulu IP default gateway-nya. Mundur dulu berarti di global configuration mode, lalu IP default gateway. Gateway-nya dia akan kirim ke 172.16.15.9. Oke. Itu gateway-nya sudah. Sekarang saya lihat lagi ini implement port security. Oh, line VT tadi saya masih belum terlihat, belum saya ini ya. Jadi kita baru buat SSH-nya, tapi kita belum aktifkan line virtual terminalnya ya. Jadi saya masuk saja di sini, saya konfigurasi virtual terminalnya. Line VTY ini adalah router yang lebih baru, jadi switch yang lebih baru sehingga mendukung 16 kanal, VTY 0 sampai 15. Tadi kita sudah nyatakan harus pakai SSH, berarti transport input SSH. Username tadi sudah dibuat secara lokal, berarti loginnya lokal. Yang tadi kita nyatakan di atas di sini. Ya, HQ admin password Cisco class ini. Jadi dia tidak baca ke radio server. Login lokal dan ya itu sudah cukup, harusnya sudah bisa aktif. Exit. Kita lihat sekarang bagian implementasi port security. Pada file Ethernet 01, izinkan 2 MAC address yang ditambahkan secara otomatis ke file konfigurasi saat dideteksi. Portnya should not be disabled.
berarti tidak dimatikan, tapi sebuah pesan syslog harus di capture jika ada pelanggan. Jika masuk, paste Ethernet 01, lalu saya letakkan switch portnya, switch port security, saya aktifkan ya. Lalu switch port security, tadi dia bilang maksimumnya berapa? 2, maksimum 2. Ditambahkan otomatis berarti sticky MAC address-nya. MAC address sticky. Dan kalau ada error, maka syslog message harus di capture jika violation occurs. Berarti ini switch port security, violation. Coba kita lihat pilihannya apa saja. Ada protect, restrict, shutdown. Kita tidak mau di disable, berarti shutdown tidak. Terus protect ditutup tidak, berarti saya pilih restrict. Oke. Berikutnya adalah disable all other unused port. Lain dimatikan yang tidak dipakai. Di sini kelihatan kita tidak memakai fast Ethernet yang tidak dipakai dimatikan. Fast Ethernet 11-nya dipakai tidak? Kita lihat saja intip. Saya intip. Ini yang terhubung adalah Fast Ethernet 1 up. Maaf, ini saya tarik ke kabelnya lagi biar pop-up-nya muncul. Fast Ethernet 1 up di VLAN 30, Fast Ethernet 11 up di VLAN 15 dan VLAN 60. Berarti posisi yang lain semua bisa dimatikan, kecuali 1 dan 11 itu aktif, gigabit dimatikan dua-duanya. Oke, saya kembali ke sini, berarti saya masukkan saja interface range sekaligus. Interface range tadi berarti Fast Ethernet 01 dipakai, kita tidak masukkan dalam range. Fast Ethernet 02 berarti sampai 10. Diikuti dengan Fast Ethernet 012 karena 11-nya dipakai sampai 24. Diikuti dengan gigabit Ethernet 02 harusnya tidak dipakai tadi. Saya cek lagi. Gigabit Ethernet 01. 01 dipakai untuk terang ya. 02 ya. 01 di sini ada strip diterangin, berarti 02 yang tidak dipakai. Oke, range-nya harusnya benar seperti itu. Nah, sudah masuk interface range, langsung saya matikan shut down. Oke, dimatikan semua, administratively down. Oke, itu untuk konfigurasi HQ switch. Saya lanjutkan di router HQ. Di router HQ kita diminta untuk configure interVLAN routing. Ya, saya akan mulai dulu interVLAN routing karena berarti di sini kita punya VLAN-nya 4 ya. Ini berarti modelnya adalah router on stick. Saya buka router HQ.
Saya posisikan dulu sedikit agar lebih nyaman. Oke. Enable. Mari kita lihat apa yang diminta. Configure interVLAN routing, berarti kita harus lihat interface yang dimilikinya. Show IP interface brief. Kita punya gigabit Ethernet 00, gigabit Ethernet 01. Kita pastikan gigabit yang terhubung di sini adalah gigabit Ethernet 0. Gigabit Ethernet, sebentar, saya lihat di tabel pengalamatan yang diminta. Oh, 00. Kita asumsikan berarti di sini yang terhubung secara fisik adalah gigabit Ethernet 00. Ya, berarti saya akan mulai membuat sub interface di gigabit Ethernet 00. Configure terminal. Saya mulai dengan interface gigabit 00. Untuk kemudahan kita akan samai nama sub interface-nya dengan nama VLAN yang nanti akan dilayani. Jadi di sini kita akan punya 4 VLAN ya, 15, 30, 45, 60. Jadi saya nama ini 00.15. Lalu encapsulation-nya kita nyatakan .1 key. Spasi nama VLAN-nya adalah VLAN 15. Ini yang sebenarnya nomornya harus sama, angka yang 15 yang ini. Tapi supaya lebih mudah manajemennya, kita samakan juga angka 15 yang ini. Enter. Lalu saya nyatakan IP address-nya. IP address 172.16.15.17 mengikuti pengalamatan yang di sini. Dengan subnet mask adalah 255.255.24. Sub interface gigabit 00 dot 30. Maaf, salah. Gigabit 0 garis miring 0 dan 30. IP address 172.16.15.33. Subnet mask 255.255.255.224 mengikuti yang di sini. Bentar, saya lihat. Oh maaf, saya harus nyatakan enkapsulasinya dulu. Ini masih di interface gigabit 00.30. Saya harus nyatakan encapsulation .1Q dengan VLAN 30. Baru saya bisa berikan lagi pengalamatan yang tadi. 1533 dengan subnet mask 24. Oke. Lalu interface gigabit 00.45 encapsulation.1Q45 IP address 172.16 maaf, bukan 16, 5. Iya benar, 16.15.1. Subnet mask 255.255.255.248. Lalu sub interface yang terakhir, interface gigabit 00.60 encapsulation .1 key spasi 60 untuk VLAN 60, IP address 172.16.15.9.
subnet mask 255, 255, 255, 248 sesuai dengan dokumentasi yang diminta di sini. Oke, enter. Nah, itu pengalamatan sub interface-nya sudah, tapi kita belum aktifkan. Jadi saya harus masuk langsung interface 3 bit 00 tanpa nama sub interface-nya, dan saya nyatakan di sini nyala dengan perintah no shutdown. Ya. Oke, sudah nyala semua sekaligus. Saya mundur dulu. Saya mau lihat interface yang lain tadi sudah ada belum? IP-nya do show IP interface brief. Oke, kita lihat ini sudah benar belum? 5 verifikasi pengalamatan. 0.15 adalah 15.17, 0.30 adalah 15.33, 0.45 adalah 15.1, 0.60 adalah 15.9. Ya, ini saya cocokkan dengan yang ini ya. Serial 000 sudah ada IP-nya, serial 001 sudah ada IP-nya, serial 010 juga sudah ada IP-nya, jadi tidak ada yang perlu saya konfigurasikan di situ. Saya lanjut, permintaan berikutnya adalah configure DHCP service for VLAN 30. Nama poolnya adalah LAN. Oke, berarti kita akan buat poolnya dulu. IP DHCP pool LAN, semuanya huruf besar, enter. Lalu networknya adalah VLAN 30 itu VLAN 30 itu adalah jaringan isi. Berarti 172.16.15 ya, sejaringan dengan yang ini ya. 172.16.15.33. Berarti di sini saya nyatakan poolnya adalah network 172 16 15 VLAN 30 ya /32. Di sini adalah tiga berarti ya, maaf 32. Lalu subnet mask-nya 255 255 255 248 224, maaf, 224. Oke, dan kita nyatakan default routernya. Default router adalah 192 172 16 15 33. Oke, itu untuk default routernya. Oke, poolnya sudah dibuat. Kita lihat berikutnya lagi apa yang diminta. Pool DHCP sudah dibuat. Oke. Sekarang kita buat routing. Routing yang diminta adalah RIP versi 2. Jadi saya masuk router RIP version 2. Buat satu statement jaringan untuk keseluruhan jaringan 172.16.15.0/24.
Berarti network 172.16.15.0.255.255.255.0. Oh, sorry, saya tidak perlu menyatakan subnet masknya di sini. Mirip. Lalu kita matikan interface yang tidak mengirim RIP versi 2. Interface yang tidak mengirim RIP versi 2. Sebentar kita lihat topologinya. Itu yang ke arah internet. Ya, ke arah internet itu berarti kalau melihat dari sini itu berarti yang tidak ada hubungannya dengan alamat router B1 ataupun B2. Di sini kita lihat yang berbeda sendiri ya. B1 itu ada 172, 172.16. Ini bersaudara di sini, ini 15.249 bersaudara dengan 15.250. Berarti serial 000B1 itu ke B2, ke serial 001 B2. Sedangkan serial 001-nya 246 ini terhubung dengan serial 000-nya HQ 245. Itu berarti serial 00 HQ harus mengerjakan RIP. Sedangkan serial 001 HQ 15254 itu berdekatan dengan ini. Serial 000 pada B2 253. Itu berarti serial 001 HQ terhubung dengan serial 000 B2 dan reverse-nya lah. Yang tidak harus nyala berarti adalah serial 010, 192, 135, 250, 18. Dan ini berarti yang diasumsikan menuju ke internet. Jadi saya akan set serial 010-nya. Saya perlu di sini. Exit. Interface serial. Maaf. Masih di dalam sini sebenarnya. Router RIP ya. Masih di sini saya nyatakan passive interface. Passive interface adalah serial 010. Itu yang menuju ke internet. Dan interface gigabit 00 yang tadi kita konfigurasikan juga tidak perlu sebenarnya untuk mengirimkan dan menerima pesan RIP. Jadi passive interface satu lagi adalah gigabit 00. Oke, saya cek dulu IP. Apa permintaan berikutnya? Permintaan berikutnya adalah default route ke internet. Default route internet berarti quad zero-nya ke IP ISP. IP ISP di sini tidak dinyatakan IP ISP-nya berapa. Sebentar. IP ISP-nya tidak ada. Sebentar. Kalau ini 192.168.250.218 berarti dot 17 adalah rekan yang satunya lagi. Saya akan testing dulu. Looping 192.135.250.17. Tidak ada. Tidak ada reply, tapi seharusnya di IP 17. Jadi untuk saat ini saya akan set dulu IP root-nya ke situ. IP root quad zero
quad 0 ke 192, 135, 250, 17. Oke. Berikutnya saya akan cek lagi implementasi NAT. Kita konfigurasikan standar one statement ACL dengan nomor 1 ya. Semua IP address yang ada di jaringan 172.16.15.0/24 harus diizinkan. Berarti di sini saya buat dulu access listnya. Access list. Spasi 1 karena nomor 1, izinkan berarti permit. Jaringannya adalah 172.16.15.0. Berarti kita tulis subnet pasnya dalam wildcard menjadi 000255. Oke. Kemudian kita harus refer to your documentation and configure static NAT for the file server. Oh, ada static NAT ke file server. File server itu tadi, sini file server dapat berapa? File server VLAN 15 dinyatakan 172.16.15.18. Oke. 72.16.15.18. Outside-nya 209 165 200 227. Oke, berarti kita ikuti saja di sini inside outside-nya. Saya akan geser sedikit layarnya. Salah perangkat. Saya geser dulu layarnya. Saya buat IP NAT pool. Namanya apa dia minta? Static NAT. Configure static NAT. Sorry, kalau static berarti IP NAT inside source static, yaitu 172.16.15.18 dipetakan ke 209 165 200 227. Saya mengikuti data yang di sini. Oke, lalu dia minta adalah sekarang yang dynamic NAT dengan path. Menggunakan pool name pilihan Anda ya. Ini berarti saya buat poolnya. IP NAT pool, saya namai saja dengan huruf besar semua, NAT pool. Seharusnya tidak jadi masalah, besar kecil. Menggunakan /30 dan 2 public IP address. /30 mas. Berarti 209 209.165.200.225 spasi
209 165 200 226 spasi NatMos 255 255 255 252 karena ini flash 30. Enter. Oke. Kemudian apalagi yang dia minta? Oke, sekarang verify stuff. Oh, sebentar, kita belum selesai dengan NAT. Kita harus nyatakan sisi dalam dan sisi luar. Kita mulai dengan interface DHQ. Tadi ada sub interface ya. Ini berarti sisi luar hanya serial 010. Semua interface yang lain adalah sisi dalam. Nanti saya masuk ke interface gigabit 0.15 IP NAT inside interface gigabit 00.30 IP NAT inside interface gigabit 00.45. Sebenarnya 45 itu tidak perlu sih native dan management. Saya lewati saja dulu. Langsung saya ke interface serial 000. Interface serial 000 juga masih sisi dalam IP NAT inside. Lalu interface serial 001 IP NAT inside. Dan terakhir berarti yang ke internet adalah interface serial 010. Ini yang di luar, IP NAT outside. IP NAT inside, saya ketinggalan inside-nya. IP NAT inside. Verify staff has received full addressing information from HQ. Saya akan coba staff di sini. Buka staff. Buka desktop. IP configuration. Saya minta DHCP. Oke, dia dapat IP ya. SSH ke HQ switch tadi adalah 172.16.15.10. SSH min L. Username-nya adalah HQ admin. Targetnya adalah 172.16.15.10. Password saya masukkan Cisco Class. Ya, sudah bisa masuk ya. Kita verify line sudah di-assign ke appropriate port dan port security is enforced. Ini saya set dulu dari switch-nya di sini. And show run. Kita verifikasi dari show run saja dulu. Kita lihat di sini Fasternet 01 sesuai dengan konfigurasi yang tadi. Ini VLAN-VLAN-nya dari 02, 03, 04, 05, 06, 07, semua VLAN 30, 08, 9, 10 ya. Mulai dari 11 VLAN 15, 11 sampai 20. Lalu 21 mati, 22 mati, 23 mati, 24 mati.
Gigabit 01 adalah native di VLAN 245. Gigabit 02 mati, interface virtual VLAN 60. Tidak masalah. Terus diminta verify OSPF neighbor complete routing table. Di sini ini soalnya sayangnya sepertinya salah karena ini saya exit. Protokol yang kita konfigurasi tadi adalah saya di showrun saja. Kita tidak ada konfigurasi OSPF, hanya RIP. Ya, tidak ada OSPF, hanya RIP. Jadi saat saya show IP root, tidak ada OSPF. Jadi ini salahnya ada di soal ya. Lalu verify NAT translation, di sini show IP NAT translations. Sudah berjalan ya. Berikutnya tes adalah outside host harus bisa mengakses file server. Outside host di sini mengakses file server di menggunakan IP 209. Desktop, command prompt, ping 209.165 200.227. Ya, sudah ada reply ya. Berarti sudah bisa mengakses. Baik, dengan demikian berarti sudah selesai paket tracer 9412, terlepas dari masalah kesalahan dari si paket tracer sendiri yang tidak mendeteksi password username yang diberikan sudah benar sesuai dengan permintaannya. Demikian, semoga penyelesaian paket tracer skill integration challenge ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan kasus yang kalian hadapi. Jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan update informasi yang sejenis. Saya Joko Christian berdiri. Bye-bye.